Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Indra Aditama kita akan belajar matematika khususnya untuk persiapan persiapan SPD utama. Tinggal beberapa hari lagi. Ini saya lanjutkan untuk pembahasan soal tryout MKKS Kabupaten Bantul di tahun 2025 yang dimana pelaksanaannya itu udah lewat beberapa hari yang lalu. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pembahasannya di nomor 11 sampai dengan nomor 20. Tapi sebelum itu, ada baiknya kita awali dulu dengan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Nomor 11, perhatikan daftar persentase bunga tunggal per tahun di sebuah bank ya. Ini ada tabelnya, jangka waktu menabung. Persentase bunga per tahun. Biaya administrasi per bulan. Nah, Pak Barata menabung di bank tersebut sebesar 4 juta. Jumlah uang tabungan Pak Barata setelah 30 bulan adalah 30 bulan berarti masuknya yang mana nih? Nanti dapat yang 5%, 6%, apa 8%? 30 bulan itu kan 2 tahun lebih 6 bulan ya. Iya nggak? Kalau 2 tahun kan 24 bulan. Kalau 30 bulan kan dikurangi 24 masih sisa 6 bulan. Jadi 2 tahun lebih 6 bulan. Sehingga kita pakainya yang persentase bunga 8%. Nah, kita hitung dulu besar bunganya dengan rumus B bunga ya. B besar, kemudian B kecil itu bulan. Dalam 1 tahun kan ada 12 dikali persen per 100%, itu kan per 100 dikali modal. Ini kalau kita mau mencari bunga ya. Nah, bunganya itu adalah B-nya 30 per 12 dikali persennya itu adalah 8 per 100. Modalnya itu adalah 4 juta. Ini ya. Kita coret ini dibagi 4 itu 2, ini dibagi 4 itu 3. Ini dibagi 3 jadinya 10 ya. Kemudian ini nolnya 2, kita coret paling belakang 2. 2 kali 4, 8. Nah, simpan di mana ya ini enaknya ya? Di bawah cukup nggak nih? Kayaknya cukup nih. Sama dengan 2 kali 4, 8. 8 tambah nolnya yang belum dicoret, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga dapatnya 800.000 selama 30 bulan. Nah, karena ada biaya administrasi, ada potongan jadinya 600.000, sehingga bunga yang diterima hanya 800 dikurangi 600 berapa ini per bulan? Oh, per bulan nih. Kalau per bulan 6.000, maka kalau 30 bulan itu adalah 30 kali 6.000. Ya, ini per bulan ya. Berarti ini dikali dulu nih. Hasilnya adalah 3 kali 6, 18 tambah nolnya 4, 1, 2, 3, 4, 180.000 ya. Nah, di sini tinggal kamu kurangi dulu ya. Jadi 800.000 dikurangi 18.000. 180.000. Dan hasilnya adalah, atau dituliskan total gitu aja langsung sekalian ya. Jadi 4 juta. Ini total jumlah uang tabungan Pak Barata itu 4 juta. Kemudian kan ditambah 800.000 ya kan. Nah, dikurangi biaya administrasi sebesar 180.000. Nah, sama dengan jadi 48 juta kurangi 48 juta, 4.800.000 dikurangi 180.000, hasilnya adalah 4.620.000. Nah, ini ya, sehingga jawabannya itu adalah B. Ini
ini seperti ini ya. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Menjelang Lebaran, beberapa toko berlomba-lomba strategi pemasaran untuk menarik pelanggan. Perhatikan tabel hasil survei pada 3 toko yang menjual barang dengan kualitas dan harga sama, namun menerapkan strategi potongan harga yang berbeda. Mana katanya 3 toko ini? Kayaknya kok ada 4 ya. Yudhistira, Bima, Arjuna, sama Dewa. Oke, kita coba hitung dulu ya. Kalau kita lihat, jika Ayunda ingin membeli 3 pasang sandal seharga 60.000 per pasang, maka toko yang memberikan harga paling murah adalah toko yang mana? Kita ingat dulu nih, ada 3 pasang sandal, harganya per pasang itu 60.000. Jadi kalau normalnya tanpa diskon itu Ayunda harus bayar 180.000 kan? Nah, tanpa potongan itu 180.000. Oke, ini. Kemudian yang pertama diskon 35%, terus nggak ada apa-apanya lagi. Diskon kan potongan harga dari 100.000 yang 100% yang harus kita bayar, dipotong 35%, berarti yang kita bayar hanya 65%, ya kan? 100 kurangi 35, 100 kurangi 35 dibagi 100, kemudian kali 180.000. Tuh. Ini tinggal dicoret 2. Ini coret 2 sama dengan 65 dikali 1800. 65 dikali 18.800 ya. Dan hasilnya adalah 117.000. Ini yang pertama, toko Yudhistira. Kalau toko Bima itu diskonnya 2 kali. Yang pertama 25%, kita bayar berarti dari 100 dikurangi 25 jadinya 75. Ini langsung ya 75 ya, tahu dari mana ya, seperti yang di atas ini. 75 dibagi 100 dikali 180.000. Nah, ini coret nolnya, 75 kali 18 itu adalah 135. 135. Nolnya nambah 2, 12. Nah, kemudian ada tahap kedua, diskonnya itu adalah 15%. Dari 100.000 kurangi 15, dapatnya 85. Jadi 85 kita bayar dikali 135. Nah, ini di sini bedanya, 13500. Tuh ya. Coret nolnya. Kan? Setelah itu ini kurang nolnya 1 lagi ya. 1 2 3. Oh iya, kurang 1 lagi. Ini nah masih ada sisa 1 nolnya ya. Dan hasilnya adalah di sini 114.750. Oke, ini yang toko Arjuna. Kalau toko yang ini Bima, maaf. Yang toko Arjuna, kemudian kita hitung yang toko Arjuna bayar 30 dulu, 30% itu potongan harganya, berarti kita bayar 70% ya. Nah, 70% atau 70 per 100 kita kali 180.000. Nah, dan hasilnya adalah ini coret nolnya 2. 18 kali 7 itu adalah 126. 126.000. Setelah itu dapat diskon lagi 10%, sehingga kita bayar hanya 90% ya. Ya, 90, 100 kurangi 10 dikali 126.000. Ini coret nolnya 2. 126 dikali 8 itu adalah 113.400. Sedangkan toko Sadewa, ini toko Sadewa di sini. Beli 2 gratis 1, itu artinya cuman bayar 2 tapi dapat 3. Ini kalau ini kan bayar 3.
Kalau bayar 2 berarti 2 kali 60 itu 120. 2 kali 60.000 ya, dan bayarnya hanya 120.000. Nah, di sini kita lihat yang paling murah yang ditanyakan 117, 114, 113 atau 120. Nah, tentunya yang Arjuna yang jualnya itu adalah 113 400, sehingga jawabannya adalah toko Arjuna A ya. Nah, seperti itu ya. Perhatikan gambar balok PQRS TUVW. Keliling bidang PQRS adalah 3X tambah 4. Yang namanya keliling itu kan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar ya, atau 2 kali panjang ditambah lebar. 2 kali panjangnya itu adalah 2X ditambah 1, lebarnya itu adalah X ditambah 3, sehingga kelilingnya itu adalah 2 kali 3X ditambah 4. Nah, harusnya itu adalah 6X ditambah 8. Nah, seperti ini. Tapi yang pernyataan 1 3X tambah 4 kurang dikali 2 ya. Jadi pernyataan 1 salah. Jumlah panjang rusuk balok. Ini tentunya sepertinya betul ya. Kita lihat pernyataannya dulu. Yang ada pernyataan satunya kita hindari. Otomatis yang 2 kan benar. Itu. Kita buktikan 3 atau 4. Luas bidang PQRS. Berarti kita kalikan 2X tambah 1 dikali X tambah 3. Jadi luas PQRS itu adalah 2X ditambah 1 dikali X tambah 3. 2X kali X. 2X kali X itu adalah 2X pangkat 2. 2X kali 3 adalah 6X. 1 kali X adalah X. 1 kali 3 adalah 3. Kita sederhanakan lagi jadi 2X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 3. Nah, seperti ini ya. Untuk pernyataan yang 3 berarti salah ya. Ya kan? Kok salah, kok dicentang ya? Ini harusnya salah karena beda 7X-nya. Di sini malah 5X. Jadi pernyataan yang benar adalah 2 dan 4. Jadi jawabannya adalah D. Tuh, ya kan? Oke, kita lanjut untuk soal nomor 14. Perjalanan mudi. Seorang pemudi menempuh perjalanan sejauh 320 km dengan menggunakan sepeda motor. Ini total yang harus ditempuh ya. Pada 2 jam pertama, pemudik menggunakan kecepatan 70 km per jam. Jika sisa perjalanan ditempuh dengan kecepatan 60 km per jam, maka sisa waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan adalah berapa? Kita cek ya. Yang pertama ada jarak, kemudian ada waktu, ada kecepatan. Kalau jaraknya itu ini masih disimpan nanti ya, 320 itu total soalnya. 320. Dari pernyataan yang pertama, 2 jam dengan kecepatan 70 km per jam. Waktunya 2 jam, kecepatannya adalah 70. Berarti jarak yang tahap pertama itu adalah 2 kali 70. Itu dapat 140 km. Ya kan? Kalau yang kedua, jika sisa perjalanan ditempuh, sisa perjalanan totalnya kan 320. Maka sisanya itu adalah jarak sisa itu adalah 320 dikurangi 140. Itu adalah 180 ya, 180 km. Berarti kita punya jarak di sini 180 km. Waktunya yang dicari kecepatannya adalah 60. Nah, waktu kalau rumusnya kecepatan itu kan kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu.
Nah, gini. Berarti kalau yang dicari adalah waktu, berarti jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 180, kecepatannya 60, berarti 180 dibagi 60. Coret-coret, 18 bagi 6 adalah 3. Sehingga jawabannya adalah 3 jam. Oh, itu ya. Nomor 14. Baiklah, yang selanjutnya nomor 15. Perhatikan gambar. Saya memiliki 6 buah kelereng. Adik memiliki sejumlah kelereng seperti pada gambar yang akan dibagikan kepada sejumlah teman bermain. Jika 8 orang teman adik masing-masing menerima 3 buah kelereng dan teman-teman lainnya masing-masing menerima 2 buah kelereng, maka masih ada kelereng yang tersisa. Dan seterusnya banyak teman adik adalah, nah di sini kita masih belum tahu banyaknya teman adik. Maka kita misalkan dulu ya. Misal teman adik itu adalah X. X itu adalah teman adik. Kemudian di sini ada keterangan 8 orang teman adik masing-masing menerima 3 buah kelereng. Berarti kita kalikan 8 dengan 3. Kemudian ditambah dengan dan teman-teman lainnya masing-masing menerima 2 buah kelereng. Karena sudah ada 8, maka sisanya apa? Teman adik kan X, berarti sisanya adalah X dikurangi 8. Masing-masing memperoleh 2 sisanya ini. Itu kurang dari 60. Kok kurang dari 60? Karena di sini ada keterangan kelerengnya masih sisa atau tersisa. Berarti kan banyak kelereng lebih dari yang dikasihkan. Ya kan? Nah, ini kita sederhanakan dulu. 8 kali 3 itu 24. Ditambah 2 kali X itu adalah 2X. Min 8 kali 2 adalah min 16. Kurang dari 60. Ini disederhanakan lagi jadi 24 dikurangi 16 itu adalah 8. 2X ditambah 8. Gini ya. Kurang dari 60. 8 pindah ruas ke kanan jadinya pengurangan. 2X kurang dari 60 kurangi 8 itu adalah 52. Dan X-nya itu adalah 52 dibagi 2. 26. Jadi temannya adik kurang dari 26. Kurang dari 26 ya. Kemudian ada keterangan yang kedua. Namun jika 12 orang teman adik masing-masing menerima 2 buah kelereng dan teman-teman lainnya masing-masing menerima 3 buah kelereng, maka jumlah kelereng adik kurang. Berarti lebih dari 60 itunya. Hasil perkalian di pernyataan yang kedua gitu ya. Kita coba tuliskan dulu. Jadi 12 dikali 2 masing-masing dapat 2 kelereng ditambah X-nya. Ini bukan dikurangi 8 lagi, tapi 12. Karena sudah ada 12 orang di sini yang dikali 2 ya. Nah, ini sisanya adalah dikalikan dengan 3 kelereng. Nah, ini lebih dari 60 karena ada keterangan jumlah kelerengnya kurang. 12 kali 2, 24. Ditambah 3 kali X adalah 3X. Min 12 dikali 3 adalah min 36. Lebih dari 60. Ini disederhanakan lagi karena nggak cukup. Saya geser ke bawah dulu. 24 dikurangi 36 itu adalah minus 12. Jadi 3X min 12 lebih dari 60. 3X lebih dari 60 ditambah 12 jadinya 72. Dan X jadinya lebih dari 72 dibagi 3 itu adalah 24. Nah, lebih dari 24 kurang dari 26. Lebih dari 24 berarti 25 atau 27. Ternyata ada keterangan kurang dari 26. Berarti jawaban yang benar adalah 25 orang. Jadi nulisnya seperti ini ya. X itu lebih dari 26
kurang dari 26. Ini namanya adalah kisarannya. Itu untuk jawaban nomor 15. Lanjutkan nomor 16 ya. Perhatikan pernyataan berikut, nilai A ditambah B itu sama dengan min 4. Kalau ada diagram panah seperti ini, kamu fokus untuk mencari rumus fungsinya dulu ya. Dan lihat yang kiri kanannya ada nilainya. Kalau M sama 10 kan M-nya kita nggak tahu berapa. Jadi kita fokus yang 3, 16, 2 sama 1. Ya kan? Min 3 temennya 16. 2 temennya 1. Kalau kita kurangi, min 3 kurangi 2 itu adalah min 5. 16 kurangi 1 adalah 15. Setelah itu kita kali silang yang atas ini. 1 kali min 3 adalah min 3. 2 kali 16 itu adalah 32. Setelah itu kita kurangi. Min 3 kurangi 32 itu adalah min 35. Min 35. Turun ke bawah, min 35-nya. Tuh. Setelah itu, antara space kosong ini kamu isikan fx sama dengan 15x dikurangi 35. Ini ada min 5-nya masih. Kita bagi dengan min 5 semuanya. Jadinya fx sama dengan 15 dibagi min 5 kan min 3. Min 3x. Min 35 dibagi min 5 itu adalah plus 7. Sehingga A-nya itu adalah min 3. Ini A. B-nya itu adalah 7. A ditambah B, min 4. Benar nggak? Jadi A-nya itu adalah min 3 ditambah 7 itu adalah 4 plus, bukan min 4. Jadi pernyataan yang satu salah. Pernyataan yang kedua berarti betul. Kita cek di sini ya. Pernyataan yang ada pernyataan satunya kita hindari. Nah, pernyataan 2 otomatis betul. M sama dengan 11. N sama dengan 18. Ini kadang juga masih banyak yang bingung ya. M itu posisinya di sebelah kiri, berarti dia itu adalah pengganti X. Pengganti X. Pengganti X. Itu ya. Kalau yang di sebelah kanan ini namanya adalah pengganti Fx. Beda X sama Fx. Ini pengganti Fx. Jadi kalau misal mau kita cari M di sini, maka X-nya kita ganti dengan M semuanya. Terus ini 10-nya berarti pengganti Fx. Kita cek ya nomor yang pernyataan 3 ya. Jadi Fx sama dengan rumusnya kan ini. Min 3x ditambah 7. Kita pakai nih. Fx, pengganti Fx ini adalah 10. Nah, jadi ini kita masukkan 10. Di sini pengganti X-nya M. Jadi min 3M ditambah 7. 7-nya pindah ke ruas kiri jadi pengurangan. 10 kurangi 7, 3 ya. Sama dengan min 3M. Jadi M-nya adalah M dibagi min 3 itu adalah min 1. M harusnya min 1. Di sini 11. Jadi pernyataan 3 salah. Jadi jawaban yang benar adalah dua dan 4. Tuh ya. Kalau masih bingung kita coba cek yang nomor ini ya. 5 diganti X-nya. Pengganti X-nya 5, pengganti Fx-nya adalah N. Jadi seperti ini. Diganti warna biru. Jadi Fx sama dengan 3x ditambah 7. Fx-nya itu adalah N, diganti ya. N sama dengan X-nya diganti 5. Jadi 3 kali 5. Bukan 35, 3 kali 5 ditambah 7. Jadi N-nya adalah 15 tambah 7. Tuh, sama dengan. Nah, ini harusnya negatif ya. Sorry ya. Negatif ya. Min 15 ditambah 7 itu adalah min 8. Tuh kan. Seperti ini. Mudah ya. Oke, kita next. Nomor 17, tunjangan hari raya atau THR.
Perhatikan tabel berikut. Nah, karyawan akan menerima sesuai lama bekerja dan ditambah tunjangan sebesar 2.500.000. Ini tunjangan pokok. Kemudian ada tambahan. Tambahannya itu apa? Tambahannya itu adalah besaran per bulan. Besaran apa ya namanya ini ya? Besaran lamanya bekerja dikali besar tambahannya gitu ya. Maksudnya gini nih. Nah, kita coba cek dulu nih. Kalau misalnya kita cari besarnya bonus selama bekerja, ya, kita coba hitung yang punyanya Andri ini. Punyanya Andri itu kan 7 dikali berapa, kemudian ditambah 2.500.000, itu yang THR pokok 2.500.000. Nah, hasilnya adalah 4.950.000. Nah, ini. Jadi nanti kita cari X-nya berapa? X-nya itu adalah bonusnya lama bekerja. Ini kalau kita kurangi, ini ya, prosesnya ada di bawah. Ini kalau kita kurangi hasilnya adalah 7. Oke. 7X itu sama dengan 4.950 kurangi 2.500.000, itu adalah 2.450.000 ya. Nah, kemudian dibagi 7, DX-nya itu adalah dibagi 7, hasilnya adalah 350.000. Nah, ini. Jadi bonusnya untuk lama bekerja adalah per tahunnya 350. Kalau misalnya 7 tahun berarti 7 kali 350. Itu ya. Nah, sekarang kita mau cari THR yang diterima oleh Bagus. Jadi dia bekerja selama 15 tahun, berarti 15 kali 350. Ya, 15 dikali 350 kali 350 ditambah tunjangan hari raya yang pokoknya itu adalah 2.500.000. Tuh, 15 kali 35 itu adalah 5.250.000. 5.250.000 ditambah dengan 2.500.000, dan hasilnya adalah 7.750.000 ya. Jadi pernyataan yang pertama itu benar, ini punya Bagas. Bagus ya. Nah, pernyataan satu benar. Jadi yang ada pernyataan satunya kita pilih ya nanti ya. Yang nggak ada berarti kita hindari. Selisih masa kerja Novi dan Wulan adalah 8 bulan. Berarti kita ini aja, kita mau nggak mau mencari Novi dan Wulan. Novi kita cari dulu dong, ya kan? Nah, Novi berapa nih? Jadi 6.700.000 dikurangi 2.500.000 dibagi 350. Kalau seperti ini ya. Jadi 300 Novi nih. Itu adalah 350 dikali Q itu ditambah ditambah 2.500.000 sama dengan 6.700.000. Ini 2.500.000 pindah ke kanan, sehingga hasilnya adalah 4.000.000 4.000.000
4.200.000 ya. Ya, 4.200.000. Ya, 350.000 sama dengan 6.700.000 dikurangi 2.500.000, itu adalah 4.200.000. Nah, seperti ini. Kemudian key-nya itu adalah ini coret ya, sebanyak 4, ini juga sebanyak 4 dicoret. Aduh, geser semua. Ini coret 42 dibagi 35, dan hasilnya adalah 12. Jadi key-nya adalah tip 12. Selisih masa kerja Novi dan Wulan adalah 8 tahun. Punya Novi itu adalah 12, punya Wulan 5. Berarti 12 kurangi 5. Ini harusnya 7 ya. Jadi pernyataan 3 salah. Jadi yang benar adalah 1 dan 4. Itu ya. Ini agak lama karena angkanya lumayan besar-besar ya. Bikin lama. Diketahui 4 persamaan garis berikut. Persamaan garis H yang mungkin adalah yang mana? Nah, H di sini kan kita nggak ada patokannya titik ya. Jadi kita lihat dari garis G, kemudian yang sejajar garis G mana? Itu adalah garis H. Seperti itu. Kita coba cek ini untuk yang garis G itu gradiennya adalah dia miring ke kanan, maka dia positif otomatis 2/3. Nah, ini gradiennya garis G. Ya, 2/3. Yang gradiennya 2/3 mana nih? Dari persamaan 1, 2, 3, 4. Kita coba cek yang ini gradiennya adalah berapa? Jadi X-nya pindah ke ruas kanan. Jadi tujuannya itu nanti merubah dalam bentuk baku atau bentuk umum ya. Y sama dengan AX ditambah B. Nah, X-nya pindah ke kanan. Konstantanya juga sama. Jadi kalau kita rubah ini jadi 6Y sama dengan min 4X pindah jadi 4X dikurangi 24. Ini dibagi 6 semuanya. Nah, jadinya Y sama dengan 4/6X dikurangi 24/6. Atau Y sama dengan 2/3. 2/3X 24 dibagi 6 itu adalah 4 ya. Nah, ini gradiennya 2/3 sama dengan yang gradien G. Berarti persamaan 1 bernilai benar. Yang ada bisa kita pilih nanti 1/3 atau 1/4 ya. Otomatis pernyataan yang kedua salah. Nah, yang pernyataan 3/4 malah udah jelas. Mana gradiennya 2/3 itu adalah 2/3 yang persamaan yang 3. Jadi jawaban yang benar adalah A. Oh ya. Nah, seperti itu untuk soal nomor 18. Lanjutkan untuk soal nomor 19. Perhatikan gambar. Persamaan garis Q adalah, nah, Q ini hanya ada titik. Titiknya itu adalah ini apa ya, koordinatnya ya. 0, X-nya 0, Y-nya 2, jadi 0,2. Kita lihat gradiennya, nanti tegak lurus yang garis P. Garis P itu gradiennya kan miring ke kiri, harusnya negatif. 5/3. Kalau dia tegak lurus, ini gradien garis Q. Kalau tegak lurus, ini simbolnya tegak lurus. Nah, tinggal kamu balik aja. Jadinya 3/5, tadinya negatif jadi positif. Oke, ini udah positif. Sehingga untuk persamaan yang garis Q itu adalah Y kurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y kurangi Y1-nya 2. M-nya 3/5 gradiennya dikali X dikurangi X1-nya adalah 0. Nah, ini kita kalikan 5-nya per 5 pindah ruas jadi perkalian. Jadi 5Y dikurangi 10 sama dengan 3X. Nah, ini nggak dikalikan kan 0 sama aja ya. Ini pindah yang min 3 pindah ke kiri jadi min 3X ditambah
5Y sama dengan 10 pindah ruas jadi plus 10. Ini jangan langsung pilih ini yang D. Kita lihat dulu. Min 3X di sini loh, bukan plus 3X. Nah, sekarang X-nya koefisien dalam bentuk positif semua. Berarti ini kita kali negatif biar jadi positif. Semuanya ya. Jadinya 3X dikurangi 5Y sama dengan min 10. Tuh, jadi jawabannya yang benar adalah A. Nah, seperti itu untuk soal nomor 19. Ini satu lagi untuk pembahasan kita pada video yang kedua ini ya. Perhatikan gambar paket 1, paket 2, paket 3. Harga sebuah roti pisang coklat keju adalah 10.000. Ini kalau misalnya kalian udah terbiasa ya mengerjakan soal sistem persamaan linear 2 variabel, ini bisa kita jumlahkan jadi 3 roti pisang sama 3 roti tawar itu adalah penjumlahan dari 44 tambah 58. Jadi kalau misal roti pisang itu adalah P, roti tawar itu adalah T, maka 3P ditambah 3T itu adalah 44 ditambah 58. Hasilnya itu adalah 102.000. Kenapa kok harus dihitung gini? Jadi kalau misalnya kita mencari yang 1P tambah 1T kan lebih enak tuh ya. Jadi semuanya dibagi 3, 1P ditambah 1T itu adalah 102 dibagi 3 itu adalah 34.000. Nah, seperti ini. Ya kan? P ditambah T adalah 34.000. Nah, sekarang kita bisa memperoleh harganya satu roti pisang. Karena P ditambah T kan 34.000, ya kan? Berarti kalau 2P ditambah 1T sama dengan 44, 2 pisang ditambah 1T dikurangi 1 pisang ditambah 1T itu kan? Jadinya hasilnya 1P sisanya, ya enggak? Ini 2 pisang dikurangi 1 pisang kan 1 ya sisanya ya. 1 tawar dikurangi 1 tawar kan 0. 44 kurangi 34 itu 10. Sehingga 1P itu adalah 10.000. Jadi harga roti pisang itu adalah 10.000. Jadi pernyataan yang pertama itu adalah benar. Itu ya. Atau bisa saya tuliskan nih 2P tambah 1T 1T ya sama dengan 44.000. Nah, gini kan dikurangi P ditambah T, 1T itu adalah 34.000. Nah, ini kalau dikurangi T kurangi T habis, 2P kurangi 1P kan 1P sama dengan 10.000. Itu ya. Hasil dari 10.000 itu dari mana? Jadi jawaban yang ada pernyataan satunya benar. Yang nggak ada salah. Gitu ya. Kita coba buktikan harga roti paket 3 adalah 54.000. Bentar, ada yang lebih mudah lagi. Selisih harga satu kemasan roti tawar dan sebuah roti pisang adalah 12.000. Nah, ini kan kita udah tahu harga satu roti pisangnya 10.000. Ya kan? Kalau 1P ditambah T itu adalah 34.000. Kemudian satu pisangnya adalah 10.000, berarti T-nya kan 34.000 kurangi 10.000, jadinya 24.000. T-nya adalah 24.000. Nah, silakan itu ya. Kalau misalnya kalian udah terbiasa enak ngitungnya ini sebetulnya. 24.000 kurangi 10.000 adalah 14.000. Jadi pernyataan 4 salah. Jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Wow. Paket 2 ini paling lama sendiri 41 menit gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk video kedua ini. Mari kita akhiri dulu, kita lanjutkan lagi di video yang ketiga, pembahasan nomor 21 sampai 30. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.